Lagi ke disco. Udah 99 menit. Berapa? Oh, 100 desibel. Berapa? 15 menit. Pernahkah ada orang ke disco dengan 15 menit? 1 meter di depan speaker Ya, 15 menit. banyak. Oh, ya. 1 meter. Setelah itu mereka mundur. Iya. Oke, betul. Lalu ada konser musik. Kan sering di disco kan? Awal ya nanti ya. Gila. Ngaji, yang punya. Lalu ada konser musik di sini 110 desibel. Dan berapa 120 desibel? 2 menit. Pernah ada orang ke konser musik hanya 2 menit? Sangat jarang. Jadi efek paparan bising tadi, untungnya ada yang temporer, ada yang permanen. Kalau kita lihat ke konser musik atau ke disco, ya mas, sampai ajab-ajab misalnya sejam, 2 jam, 3 jam. Enggak ya, salah ya. Ya, menikmati musik keras, lalu kemudian pulang. Efek dari musik keras tersebut, sel rambut kita, bayangkan sel rambut akan bergetar berdasarkan getaran diterima oleh telinga. Ketika intensitas sangat tinggi, maka dia akan bergetar sangat hebat sampai di suatu ketika dia akan lelah dan akan tidak merespon, diam. Tanda lelah itu artinya tolong saya butuh istirahat, kata kuping. Tapi kalau orang yang gablek, dia masih terus, yes, akibatnya yang permanen. Ketika dipaksakan, maka yang tadinya sudah lelah, maka akan terkoyak, rontok, dan mati. Dan yang penting di sini, sel rambut adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak bisa regenerasi. Sekalinya mati, akan dibawa sampai kita mati. Artinya kalau misalnya kita rusak di frekuensi tertentu, maka sampai kita mati tidak akan sembuh. Itulah bahayanya efek bising kosan. Nah, sekarang kita akan lihat murder scene dari presentasi kita. Di sebelah kiri adalah sel rambut yang masih cantik, yang seperti seharusnya. Sel rambut bagian dalam, sel rambut bagian luar yang masih utuh. Ini manusia. Bukan, ini untuk jarang untuk penelitian manusia. Ini foto tikus. Tikus yang dipapar bising lebih dari dosis yang dianjurkan, rutin setiap hari. Kemudian difoto setelah dibunuh tentunya, lalu dibuka kokleanya dan difoto. Ini adalah hasilnya. Sel rambut bagian luar adalah yang pertama kali rusak, karena sel rambut bagian luar dia ikut mengamplifikasi atau menahan getaran dari getaran yang masuk ke telinga. Sedangkan sel rambut bagian dalam yang berfungsi mengubah energi listrik mekanik menjadi listrik untuk dikirim ke otak. Jadi yang pertama kali rontok adalah yang bagian luar. Setelah yang luar rontok semua, tidak ada yang melindungi, bagian dalam rontok. Kita lihat di sini bagian ini sudah tidak ada sel rambut bagian luar. Sel rambut bagian dalamnya sudah mulai terkoyak, kanan kiri sudah tidak beraturan. Nah, inilah pembunuhan berencana yang saya sebutkan di judul. Oke, kembali lagi. Kalau bentuknya tinggi, Penjelasannya panjang nanti ya. tapi semua makhluk hidup sama bentuknya. Sekarang kita masuk dulu kembali ke judul kita, MP3 player yang sudah menjadi tren sehari-hari untuk chatting, untuk recording musik atau mendengar musik sambil kita di jalan, sambil jogging. Tidak direkomendasikan untuk bayi tentunya, panggil untuk anjing. Kalau masih ingat zaman dulu ada tren Walkman dan Discman, sangat old school tentunya. Ini adalah kali pertama tren menggunakan headphone. Tapi jadul-jadulnya Walkman dan Discman ternyata lebih aman daripada MP3 player. Kira-kira apa yang menyebabkan pernah pasti menggunakan Walkman dan Discman ya?
Apa yang paling menyebalkan dari mendengarkan Walkman di bisnis? Kaset lagunya habis, atau CD-nya harus ganti, baterainya soal. Tapi itu menjadi sesuatu yang aman. Bukan ngeri-ngeri sedap, tapi sedap-sedap ngeri MP3 player. MP3 player bisa sangat tahan lama baterainya, berjam-jam, berhari-hari tidak akan habis. Tidak perlu kita ganti kaset, ganti CD. Dan kebanyakan tanpa batas volume aman dari 85 desibel. Dan motivasi kita seringkali menggunakan MP3 player untuk menutupi suara bising. Misalnya kita lagi di bus yang bising atau di jalan, atau digunakan untuk menemani kebosanan yang berjam-jam diputar terus-menerus. Jika menemani bising, bayangkan misalnya kita ada di bising jalanan yang sekitar 70 desibel. Berapa settingan volume yang kita berikan ke telinga? Pasti lebih besar dari 70 desibel. Minimal misalnya 20 desibel di atas 70 supaya kita bisa mendengar semua frekuensi dengan jelas. Artinya 90 desibel, dan itu sudah di atas dari batas aman intensitas. Wah, saya ngomong sudah lama sekali ternyata. Oke. Noise induced hearing loss atau gangguan dengar akibat paparan bising itu seperti layaknya tren merokok. Syukur-syukur ada yang tersepet juga masalah merokok di sini. Semuanya merasa keren dan glamor, tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena efeknya tidak saat itu juga. Ketika merokok tiba-tiba berdarah atau muntah darah atau paru-parunya sesak langsung meledak, tidak. Tapi bertahun-tahun dibutuhkan sampai suatu titik Anda tiba-tiba kanker atau tiba-tiba, bukan mendoakan, tapi ini fakta. Atau misalnya pada noise induced hearing loss, perlahan-lahan sel rambut kita dibunuh satu persatu sampai satu saat kita merasa ada apa dengan pendengaran saya. Website MTV pernah melakukan survei pada sekian banyak responden. Lucunya hanya 8% menganggap gangguan dengar itu suatu yang bahaya. Bahkan lebih kecil dari orang yang menganggap jerawat lebih bahaya daripada gangguan dengar. 61% mengaku mengalami telinga berdenging atau pengang ketika menghadiri konser musik, tapi hanya 14% menggunakan sumbat telinga atau alat pelindung. Sampai ada istilah loud music dependency disorder yang disebutkan oleh Ibu Mary Fontaine. Jadi kelainan jiwa ini tahu akan bahayanya, tapi mereka tidak bisa lepas dari ketergantungan mendengarkan musik keras dengan headphone. Jadi mereka akan merasa depresi kalau tidak mendengarkan musik keras. Ini nyata. Atau mereka ketika mencoba mengecilkan volume merasa tidak nendang, tak kerasa, lalu mereka mengencangkan lagi volumenya. Ini adalah gambar lebay di mana sampai kuping berdarah, gitu ya. Tapi sayangnya ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena pembunuhan sel rambut terjadi pelan-pelan. Jadi tidak peduliannya itu karena tidak ada sesuatu yang bombastis saat itu juga terjadi. Jadi pelan-pelan sampai satu waktu kita merasa seperti mendengar dengan telinga ditutup seperti ini. Lalu kita akan merasa sulit mengikuti percakapan. Lalu sering mendengar telinga berdenging. Nah, ada yang merasakan telinga berdenging di sini? Pasti pernah. Lalu ketika sudah merasa ada yang salah dengan pendengaran saya, dia datang ke dokter, sudah terlambat karena telinga sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Anak muda dengan telinga tua. Tadi saya sudah sebut kalau manusia memang sejatinya secara alamiah akan mengalami gangguan pendengaran, penurunan pendengaran dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah, karena tadi saya sudah lihat di koklea, bagian pangkal yang untuk mendeteksi frekuensi tinggi itu selalu terpapar apapun frekuensi yang masuk ke telinga kita. Jadi sel rambutnya pasti suatu saat akan lelah dan akan mati.
Jadi kita bisa mendengar dari 20 sampai 20 ribu. Dari usia saya, jadi buka usia. Usia di atas 30 tahun, itu saya sudah tidak bisa mendengar lagi frekuensi di atas 16.000 Hz. Masuk gitu om. Jadi misal MP3, teknologi MP3 itu membuang frekuensi di atas 16.000. Kalau ada yang bisa mendengar jelas, ini WAV, tahu pasti WAV ya. Ini WAV punya MP3. WAV itu semua frekuensi 20 sampai 20 ribu ada, tapi MP3 hanya 20 sampai 16 ribu. 16 ribu ke atas dibuang. Hanya sedikit orang yang bisa tahu bedanya WAV dan MP3 itu. Nah, kalau orang sudah tua, itu sudah tidak bisa membedakan lagi karena dia tidak bisa mendengar di atas 16 ribu. Nah, masalahnya, yang menjadi masalah adalah ketika anak-anak muda sudah mengalami telinga tua lebih dini. Penelitian ada sekitar 12,5% yang di Amerika, atau bahkan sampai 16% yang sudah mengalami gejala gangguan dengar akibat bising. Jadi telinganya sudah lebih tua dari seharusnya. Sedikit tentang tinnitus. Tinnitus adalah bunyi berdenging di telinga. Pernah dengar seperti itu. Yang aman adalah kalau bunyi 1 menit lalu hilang, itu aman. Yang bahaya adalah jika continue terus-terusan pagi, siang, malam sampai besoknya, atau berdenyut lebih bahaya lagi, tapi ini masalah medis. Nah, yang untuk continue ini penyebab utamanya adalah paparan bising. Jika Anda mendengar bunyi nying, coba ingat-ingat frekuensi itu, karena frekuensi itu adalah frekuensi yang bisa jadi terakhir Anda dengar. Karena itu adalah sel rambut yang bergetar sendiri, karena dia menandakan akan lelah dan mati. Jadi bahaya. Kalau sudah bunyi nying, segera istirahatkan telinga. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi? Kita bisa menggunakan earplug dan earmuff, atau menggunakan active noise reduction dari headphone yang canggih yang bisa meng-cancel suara bising lingkungan. So, kesimpulannya, cara terbaik menghadapi bising, kecilkan suaranya, jauhi sebisa mungkin. Atau jika kita terpaksa harus datang, kita ingin datang konser musik, tentunya terpapar bising, sebisa mungkin gunakan alat proteksi pendengaran. Sadari bahaya MP3 player dan batasi penggunaannya. Jika sudah terlanjur merasa bermasalah, segera datang ke dokter untuk mendapatkan penanganan cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Jagalah pendengaran Anda dengan baik. Maaf, lebih dari waktunya. Nggak apa-apa. Ya. Buat teman-teman yang sekarang mau ada pertanyaan bisa diajukan sekarang. Silakan. Kalau orang yang budek itu gara-gara gangguan pendengaran. Budek itu gara-gara sel rambut di kupingnya mati atau karena gendang telinga rusak? Macam-macam. Jadi kalau kita lihat pendengaran, jadi ada bagian konduktif, ada bagian sensori neural. Konduktif adalah bagian perambatan gelombang, merambat dari daun telinga ke liang telinga, ke membran timpani, ke osikel. Itu adalah semuanya rambatan. Jika salah atau rusak, itu adalah gangguan dengar akibat ada sesuatu yang salah di bagian rambatan. Lalu kalau misalnya sel rambutnya mati, itu berarti gangguan dengar sensori neural. Misalnya untuk konduktif atau rambatan, serumen berlebih, tahu serumen? Tai kuping, ya. Tai kuping berlebih menutupi liang telinga, itu adalah rambatan. Misalnya membran timpani robek, itu rambatan. Tulang osikel, atau misalnya pernah pilek lalu naik pesawat, telinganya pasti sangat sakit karena ini ada saluran eustasius yang berfungsi menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Ketika kita pilek, eustasius ini tersumbat oleh ingus
Jadi tidak bisa menyamakan tekanan di luar dan di dalam. Ibaratnya kalau naik pesawat, tentunya kalau lagi take off tekanannya menjadi lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah, sehingga ini lebih rendah daripada di sini. Jadi membran timpaninya akan terdorong keluar. Jadi bentuk membran timpaninya akan seperti itu. Makanya terasa sakit. Tapi itu bahaya nggak? Kalau naik pesawat hanya sampai sakit tidak bahaya. Yang bahaya adalah kalau menyelam. Menyelam kalau misalnya naik terlalu cepat, maka tekanannya belum sempat sama, perubahannya terlalu cepat dan genang telinga bisa sobek. Karena bisa jadi bentuknya menjadi seperti ini. Maaf, dari tekanan kasar gitu ya. Mengembung lalu robek. Jadi kalau makanya kalau sakit ya. Kalau misalnya robek diganti, kalau kedokteran diganti sama yang barunya gimana? Bukan diganti, tapi bisa diobati dan akhirnya bisa sambung lagi. Oh. Tekniknya seperti apa saya kurang tahu detailnya. Mungkin nanti bisa. Jadi jaringan fiber optik, jadi dia nggak bakalan bergetar kalau Gimana? kalau misalnya dia sobek kan kalau misalnya terjadi perlukaan di situ dia kan akan balik lagi, tapi bukannya nggak bakalan jadi seelastis. Jadi jaringan apa tuh? Tapi tampaknya Fiber optik. iya. Tapi tampaknya ada satu metode yang bisa membuat kembali elastis seperti semula. Kalau saya, kalau membran timpani itu ada 4 kuadran. Wih, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi tergantung ke besar dari robeknya berapa. Nanti itu jadi jaringan parut. Tapi kalau udah lebih dari 2/4 daripada itu, Nggak bisa kembali seperti itu semula. nanti kembali ke semula. Maka seperti orang keluar cairan-cairan dulu, itu tidak bisa lagi seperti itu. Balik lagi. Gitu. Dan yang bisa itu jadi hanya sisa-sisanya itu jaringan parut itu sendiri. Sehingga ya tadi perbedaan tekanan itu sudah tidak ada lagi, sehingga itu sudah permanen banget, sudah bisa di apa Permanen. iya. Dan setahu saya selama ini tidak ada membran timpani buatan atau yang bisa mengganti seperti itu gitu. Tapi kalau hanya baru 1/4 masih dalam buatan salah satunya gitu, Masih bisa itu masih bisa ada obatnya, tapi saya lupa apa obatnya itu masih bisa sembuh gitu. Dan juga antibiotik. Antibiotik ya. Karena kuman semua pasti. Itu. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Kalau kita mau ngetes dari kita nih masih bisa dengar berapa harus dibaca. Ada 20.000. ada kabar baik, nanti saya mau sampaikan di akhir presentasi. Silakan. Tadi kan disebutkan di kesimpulan bahwa kita harus membatasi penggunaan MP3. Ya. Nah itu batas aman perharinya itu berapa lama ya buat MP3? Terus kalau dengerin MP3 lewat speaker sama lewat headphone tuh lebih bahaya mana atau sama headphone? Ya, jadi tentunya dengan headphone kita memaksakan pas di depan dengan telinga, jadi efeknya akan lebih berbahaya ketimbang dengan speaker yang harus merambat melalui udara dulu sampai ke telinga kita. Tapi asal kita tahu, kalau kita pasti merasakan, walaupun secara subjektif, kalau merasa sudah pengang atau terlalu keras, itu artinya sudah bahaya. Jadi kita menurunkan intensitasnya. Kabar baiknya di iPod ada, kalau tidak salah ada batas maksimum volume. Kalau kita naikkan sudah tidak bisa lagi karena ada peringatan ini akan merusak pendengaran. Masalahnya belum semua MP3 player yang ada peringatan seperti itu. Nah, untuk batas per hari, ya tadi ada dosisnya, bisa dilihat di internet juga, di browsing mudah. Ya kalau intensitas sekian berapa dosisnya. Saya perlu kasih lihat ada program aplikasi menarik di Android dan gratis, Soundmeter namanya. Saya bukan mempromosikan punya orang, tapi ini menarik karena dan gratis. Dia berfungsi sebagai sound level meter yang mengukur berapa desibel intensitas bising di lingkungan. Tapi ini tidak bisa mengukur berapa desibel yang dari earphone ya, yang dari lingkungan. Jadi kita bisa tahu dan kapan kita harus segera menghindar, atau misalnya 80 desibel saya sudah terlalu lama di sini, bisa segera pergi dari daerah bising tersebut. Ya, silakan.
Tadi kan ada yang apa? Lebih baik gunain headphone dengan noise reduction ya. Ya, noise cancelling. Boleh lihat tadi. Ya. Kenapa itu lebih baik dari yang enggak pakai noise reduction? Sedangkan yang saya tahu sih noise reduction itu kan ngurangin kebisingan dari luar. Tapi yang di dalam makin efektif gitu masuk ke dalam kupingnya. Jadinya ini nggak muter. Atau gimana? Ya, jadi prinsip dari noise cancelling ini, kalau kita masih ingat gelombang sinus, ini gelombang sinus. Gelombang sinus ada puncak tinggi, ada puncak terendah. Bayangkan sederhananya bayangkan noise dari lingkungan seperti ini bentuknya. Lalu si noise cancelling headphone ini canggih, dia merekam noise yang ada di lingkungan, lalu mengenerate persis seperti ini, tapi dengan fasa berkebalikan. Terbayang? Jadi ini ada yang biru adalah noise dari lingkungan, dan yang merah ada di-generate oleh headphone itu. Jadi yang ketika lembah dia kasih puncak, ketika puncak dia kasih lembah, artinya superposisinya menjadi 0. Jadi menembak noise juga dengan fasa yang berkebalikan. Akhirnya hasilnya di telinga manusia jadi 0. Mungkin tadi pertanyaannya kan ini ngurangin yang dari luar. Kalau misalnya kita pakai headphone yang dari musik, kemudian musiknya justru makin jelas ini tadi. Ya. Cuman yang dari luarnya, nah itu mungkin pertanyaannya apa yang pengaruh yang ke kuping ini kan sebenarnya yang musiknya itu. Apakah Ya. itu jadi lebih baik atau sebenarnya sama? Tentunya lebih baik. Tadi kan misalnya kita ada di bising di jalanan 80 desibel. Kalau kita mau mendengarkan musik tidak mungkin hanya 40 desibel kan. Harus lebih keras daripada bising lingkungan. Kalau dengan ini, bising lingkungannya bisa direduksi menjadi misalnya hanya tinggal 20 desibel. Jadi kita bisa mendengarkan musik hanya sekitar 50 desibel. Jadi kita saya bisa Silakan. ya tanpa orang mengalami gangguan, maksudnya tanpa diekspos gangguan apa maksudnya suara keras tuh orang dan tua itu jadi akan mengalami Manusia secara natural sejak umur 30 sudah 30 Pak? Sejak umur 30 akan perlahan-lahan dari frekuensi 20.000 Hz merambat terus ke frekuensi sampai nanti di umur sekitar 50-an atau 60-an akan datang sampai ke frekuensi percakapan manusia. Jadi bunyi kah, cah, itu mereka sudah tidak bisa mendengar lagi karena berkurang. Kalau sampai umur segitu, insya Allah. Kadang kalau misalnya yang orang suka menggunakan yang konstan kalau banyak, kalau orang udah tua itu pasti memang karena mereka karena sakit atau waktunya hilang. Iya. Setiap orang tua pasti akan mengalami gangguan dengar sampai ada istilahnya namanya presbikusis atau tuli tua. Jadi memang sudah wayahna. Kalau sudah tua kita akan mengalami gangguan dengar perlahan-lahan. Ya, Jadi belum selesai. oh sorry. Berarti gejalanya itu dari di bunyi itu berarti memang Salah satunya. Tidak perlu harus ada tapi salah satunya. ya, tadi kan di ini kalau saya tadi bunyi nging itu hati-hati, mungkin siapa tahu itu bunyi frekuensi terakhir gitu. Emang si siapa namanya bulu-bulunya itu masing-masing segmen punya apa namanya, misalnya bulu yang sebelah sana cuma bisa dari katakan 15.000 sampai 16.000, bulu sini 14.000 sampai 15.000 gitu-gitu atau gimana? Gimana penonton? Iya. Iya, tadi di awal sudah saya ceritakan Kayaknya tua. di sepanjang tokea. Lapor dulu sama Tuhan. Di sepanjang tokea ada peta frekuensi dari frekuensi tinggi sampai frekuensi rendah. Dan ini berapapun frekuensi kita dengar di bagian pangkal itu selalu tereksitasi.
di mana pangkal itu untuk mendengar frekuensi tinggi. Jadi pelan-pelan di bagian sini akan mulai mati sampai ke daerah frekuensi pendengaran. Dan ketika manusia sudah di atas 60, mereka sudah tidak bisa mendengar percakapan dengan baik. Ya, silakan. Mau nanya, dari tadi kan kerusakan terus. Kalau misalnya dengan alat bantu pendengaran itu gimana kerjanya ya? Kan kalau orang yang udah nggak bisa dengar, itu tempelin langsung di sini, itu tempelnya gimana? Jadi untuk kalau sudah terlanjur ada gangguan pendengaran, saya sekalian nih kabar baik yang tadi saya mau sampaikan. Saya mau melaunching program yang saya buat dengan tim saya pada hari ini juga. Silakan dicari Android Google Play dengan judul Audiometer Android. Belum sampai ke platform lain, baru sampai di Android. Jadi fungsinya untuk deteksi dini gangguan dengar secara mandiri. Tampilannya seperti ini. Audiometer itu adalah yang digunakan di kedokteran untuk melihat seberapa parah atau bagian mana yang mengalami gangguan dengar. Nah, ini adalah contoh ketika pemeriksaan, dan ini adalah contoh hasilnya. Jadi setiap orang, setiap gangguan dengar tidak bisa disamaratakan. Tuli tua itu biasanya, atau presbikusis itu biasanya di bagian frekuensi tinggi, dia di bagian sini. Jadi bentuknya dia jelek, lalu frekuensi rendahnya bagus. Karena tadi sel rambutnya sudah mati di bagian frekuensi tinggi. Nah, untuk orang yang misalnya terpapar bising, misal ada orang yang bekerja di tambang, yang bagian bor, yang dengan bising misalnya 4000 Hz konstan tiap hari, misalnya dia bandel tidak pakai alat pelindung telinga, maka pendengaran spesifik di 4000 Hz akan jelek. Jadi mungkin grafiknya akan begini, bagus di 4000 Hz jelek, 8000 Hz bagus lagi. Nah, alat bantu dengar, kembali ke pertanyaan itu disetting di setiap frekuensi berapa yang butuh dinaikkan berapa amplifikasinya. Jadi tidak serta-merta seperti volume dinaikkan semua, karena bisa jadi untuk orang dengan tuli tua, frekuensi rendahnya dia bisa mendengar jelas, tapi frekuensi tingginya dia tidak bisa mendengar jelas. Jadi hanya frekuensi tingginya saja yang diamplifikasi, dinaikkan, sehingga bisa setara dengan frekuensi rendah yang dia bisa dengar.